wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ini ketemu di hari Senin. Hari Seninnya sangat cerah sekali. Mudah-mudahan juga membawa kecerahan pada hari-hari Anda. Setidaknya sepanjang hari inilah. Kalau Anda nggak bisa berharap sepanjang bulan atau sepanjang tahun. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan satu soal yang saya kira serius berkaitan dengan pemilu 2024 ini. Beberapa hari yang lalu, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Semarang, ya. Dan penghargaan itu, pemberian gelar itu diprotes oleh sejumlah mahasiswa yang mengunjuk rasa, dianggap bahwa kampus sudah mulai mengobrol gelar Doktor Honoris Causa. Ini kan bukan hanya Pak Muldoko, banyak sekali tokoh-tokoh kita sekarang dengan bangga menggunakan gelar Doktor Honoris Causa itu. Yang saya akan soroti itu soal pidato pengukuhannya Pak Muldoko, yakni berkaitan dengan politik identitas yang beliau katakan bahwa ini nanti kemudian dikaitkan dengan radikalisme yang akan meningkat menjelang Pilpres 2024, dan itu dia mengutip hasil dari katanya itu penelitian dilakukan oleh BNPT. Jadi, nah saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan aktivis dan juga akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Ini dia menantang debat terbuka dengan Pak Muldoko. Apa sih maksudnya dengan politik identitas, radikalisme dan sebagainya. Tapi saya yakin mungkin tantangannya nggak akan segera terwujud. Jadi lebih baik saya ajak Anda tuh ngobrol dulu dengan Ubaidillah Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hersu. Ya, saya baca ini Anda nantang Pak Muldoko, mau debat boleh, mau diskusi juga boleh secara terbuka gitu, persoalan politik identitas saya dan juga soal radikalisme gitu ya. Saya ingin mengelaborasi soal sebelum Anda ketemu Pak Muldoko, atau mungkin Anda nggak akan sempat ketemu Pak Muldoko. Lebih baik kita obrolkan pikiran-pikiran Anda. Apa sih yang menjadi keberatan buat Anda? Karena saya lihat sekarang ini para pejabat pemerintah justru yang paling senang, dan juga partai-partai pengusung pemerintah yang paling senang mengusung narasi politik identitas dan kemudian dikaitkan dengan radikalisme ini. Yes, saya kira mengapa kemudian saya merespon ya, bahkan kemudian menantang debat, karena isu radikalisme, isu politik identitas itu kan sudah seringkali muncul menjelang pemilu, Mas Hersu. Ya. Di hampir setiap pemilu kemudian muncul satu agenda atau narasi, atau mungkin juga saya sebut sebagai jualan politik ya, yang memproduksi narasi yang sebetulnya kontraproduktif. Jadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Muldoko bahwa jelang 2024 ini radikalisme meningkat, dan faktor yang menyebabkan radikalisme adalah politik identitas dan seterusnya. Jadi narasi itu diproduksi di tengah orang justru sedang merawat harmoni. Ini kan sedang berupaya untuk kemudian menghilangkan pembelahan sosial kan. Ya, tapi justru elit istana yang justru kemudian memproduksi narasi itu. Ini kan satu agenda yang sebetulnya tidak penting, dan KSP nggak perlu juga ngomongin soal itu kan. Urusannya adalah bagaimana kemudian memanage agenda-agenda presiden. Tidak sibuk macam-macam Mas. Dan dapat Doktor Honoris Causa lah, macam-macam gitu. Jadi ada pekerjaan yang sebetulnya mestinya fokus di agenda-agenda kepresidenan, tapi Pak Muldoko justru memproduksi wacana yang kontraproduktif. Karena saya melihat masyarakat kita sekarang ini sudah makin cerdas dan sudah makin berupaya untuk menghilangkan pembelahan itu. Kemudian yang kedua, politik identitas itu tidak bisa dihindari di Indonesia, Mas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perspektif Pak Muldoko, dugaan saya ada kemungkinan banyak yang keliru di dalam memahami politik identitas, karena selalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang membahayakan, selalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengancam begitu. Sementara mereka yang ada di dalam kekuasaan dan sering mengkampanyekan politik identitas itu adalah persoalan besar begitu, juga sebetulnya menggunakan politik identitas di dalam pengambilan keputusan, pengisian jabatan-jabatan tertentu dan lain-lain. Itu kan juga sebetulnya kita melihat, atau para akademisi melihat, politik identitas itu faktor sosiologis yang tidak bisa dihindari di Indonesia.
Tinggal bagaimana kemudian negara dan kita semua mampu mengelola persoalan itu tidak menjadi kontraproduktif di arena politik. Jadi makin banyak kekuasaan itu memproduksi narasi itu, justru itu makin membuat persoalan harmoni sosial kita menjadi rusak ya. Saya kira itu, dan karena kemudian itu disampaikan oleh KSP, saya harus mengkritiknya secara keras dan bahkan menantang untuk berdebat. Apa sih sesungguhnya politik identitas itu? Dalam pandangan-pandangan politik, pandangan sosiologi politik, dan perspektif yang lain, antropologi misalnya, sosiologi, dan lain-lain. Saya kira kita akan lebih clear memahami politik identitas itu. Bukan dijadikan sebagai konsumsi publik yang menjadi alat kepentingan politik yang sebetulnya mereka juga bagian dari politik identitas itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka juga politik identitas. Ya, ya. Nah, kalau di Indonesia orang bicara soal politik identitas itu kelihatannya itu take it for granted atau sudah hampir dipastikan bahwa itu berkaitan dengan Islam, gitu ya. Oh ya selalu kan begitu kan narasinya ya. Iya. Itu otomatis begitulah, dan orang sudah tahu juga apa yang agenda di balik itu. Nah, mari kita dudukkan persoalannya bagaimana sih sebenarnya memahami politik identitas itu, gitu. Dan kenapa kemudian di Indonesia itu seolah lekat pada hanya satu kelompok saja umat Islam? Ya, saya kira kita mesti kembali mendudukkan konsepsinya. Apa sih sesungguhnya politik identitas itu? Misalnya saya kalau saya teringat ada satu buku yang berjudul Identity Politik itu, kalau nggak salah Hayes yang menulis ya. Itu dia menjelaskan bahwa politik identitas itu adalah bagaimana seseorang menggunakan identitas untuk kepentingan politik. Kan itu. Identitas itu apa? Ternyata banyak sekali, Mas. Dia termasuk etnis misalnya, budaya tertentu, kelompok tertentu, warna kulit tertentu, dan seterusnya. Jadi tidak selalu politik identitas itu menyangkut agama. Nah, yang menjadi soal adalah bangsa kita ini adalah bangsa yang beragam. Agama beragam, kemudian kebudayaan beragam, etnis beragam, warna kulit juga tidak tunggal kan, dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat kita mesti bijak memahami keragaman itu. Dan secara sosiologis itu tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian dalam distribusi kekuasaan, ya, itu juga kemudian mempertimbangkan identitas. Dan itu politik identitas. Misalnya nih, ya. Mas Hersut jadi presiden kan begitu. Ya. Ketika menyusun kabinet, ya, itu pasti mempertimbangkan mana nih kelompok etnis tertentu yang mewakili wilayah tertentu untuk bisa menjadi menteri misalnya. Ya. Itu kan identitas yang dipertimbangkan diantaranya gitu, untuk kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Jadi afirmasi action gitu ya, misalnya dalam hal ini katakanlah saudara-saudara kita di Papua gitu pada masa Pak Harto dulu ya, kita ingat ya Orde Baru itu selalu ada representasi seperti itu ya. Betul. Jadi yang mungkin semacam afirmative policy ya, Mas. Jadi kebijakan yang spesifik untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Nah, banyak juga kelompok-kelompok etnis tertentu yang kemudian memperjuangkan untuk bisa masuk dalam kabinet dengan gerakan-gerakan etnisitas itu. Jadi yang dipentingkan bagi kita sebetulnya adalah memahami demokrasinya. Bagaimana kita menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Orang mau menggunakan identitas tertentu dalam kontestasi politik, nggak apa-apa. Yang tidak dibolehkan adalah kekerasan politik. Kan itu. Politik kekerasan itu yang betul-betul liar, karena kekerasan dalam bentuk apapun dia adalah pelanggaran kemanusiaan kan. Dan demokrasi menghindari atau menolak tindakan kekerasan itu. Jadi politik identitas dalam kajian-kajian politik, dan ini saya kasih beberapa poin saja Mas. Dalam beberapa kajian politik dan sosiologi politik dan sebagainya, itu masih dalam perdebatan, masih dalam diskursus. Jadi bentuk konseptualnya, bentuk sebagai satu studi, misalnya apakah dia bagian dari social movement, atau dia bagian dari political approach, atau dia bagian dari bentuk perlawanan. Itu kan menempatkan posisi politik identitas dalam kajian politik dan sosiologis itu berbeda-beda para ahli melihatnya. Oleh karena itu, saya menangkapnya ini sebagai klaim kekuasaan saja, klaim politik
dari faksi tertentu di elit politik untuk menyerang kekuatan politik lain. Jadi sebetulnya ketika berteriak itu politik identitas, dia sedang menggunakan politik identitas melawan identitas yang lain, gitu, Mas. Jadi ini juga yang perlu dijadikan sebagai catatan bahwa politik identitas saya kira sudah waktunya untuk kemudian tidak lagi dijadikan sebagai konsumsi publik. Menurut saya biarkan dia natural saja menjadi wacana di masyarakat, dan masyarakat sudah cerdas kok bahwa tidak ada satupun masyarakat kita itu menghendaki bahwa rezim ini dikelola oleh satu etnis tertentu. Dan kalau kita bisa uji, siapa sih sebenarnya yang menghendaki satu kelompok tertentu untuk berkuasa? Nggak ada, Mas. Jawa, luar Jawa misalnya, kan sekarang kita bertanya misalnya, ini juga sama dengan pernyataannya Luhut kan. Luhut itu juga memproduksi politik identitas yang dia katakan bersama Rocky bahwa Rocky, kamu bukan orang Jawa, nggak mungkin jadi presiden kan, kira-kira begitu kan. Itu juga narasi yang buruk dari elit kekuasaan. Jadi sebenarnya yang produksi politik identitas itu penguasa. Dan penguasa itu sebetulnya di balik narasinya dia berkepentingan dan dia juga secara tidak sadar dia menggunakan politik identitas untuk melawan politik yang lain. Jadi itu kan bisa bersembunyi di balik narasi itu. Jadi oleh karena itu menurut saya simbolisasi narasi-narasi yang mengarah kepada satu proses labeling tertentu pada kelompok tertentu sebagai sebuah gerakan politik identitas itu saya kira keliru. Apalagi kemudian Muldoko mengatakan bahwa radikalisme akan meningkat tahun 2024. Lalu kemudian dia mengatakan faktor penyebab meningkatnya radikalisme adalah politik identitas. Itu juga salah besar. Dalam kajian sosiologi politik dan banyak sekali studi yang menyebutkan bahwa munculnya radikalisme bahkan sampai terorisme itu faktor utamanya adalah ketidakadilan, kemiskinan di situ. Ada gap sosial yang terjadi di masyarakat. Makin rezim itu menampilkan performa yang tidak adil, disitulah orang makin radikal di dalam melawan kekuasaan. Jadi sebetulnya kalau banyak radikalisme muncul itu lebih karena ya kesejahteraan rakyat terganggu, misalnya kemiskinan merajalela, kesenjangan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu kan hal-hal yang sangat rasional dan ditemukan oleh para peneliti bahwa memang faktor penyebab dari berkembangnya radikalisme adalah kemiskinan, ketidakadilan dan lain-lain. Jadi yang perlu dibenahi sebetulnya elit kekuasaan, bagaimana mereka menampilkan keadilan dan mensejahterakan rakyat. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi sebenarnya dengan kesadaran bahwa founding parent kita sudah jauh lebih bijak dalam hal ini ya, mengakomodasi bahwa kita ini adalah bangsa yang sangat majemuk gitu. Jadi harusnya sebenarnya yang terjadi di Indonesia adalah political of accommodation gitu ya, akomodasi politik, bukan political of exclusion gitu, justru malah mengeksklusi. Dan konyolnya yang mau dieksklusi itu adalah bagian terbesar dari bangsa ini, yaitu umat Islam. Kan itu yang terjadi sekarang ini ya. Iya, betul. Jadi kenapa sih selalu kemudian dinarasikan bahwa yang melakukan gerakan politik identitas itu adalah umat Islam? Nah, saya melihat ini pandangan kekuasaan ketika melihat banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat itu tidak memiliki semacam ontological depth di situ. Tidak ada kedalaman ontologis untuk melihat persoalan itu secara serius begitu. Misalnya begini, mereka mesti bertanya dong, mengapa ya ada kelompok-kelompok yang kemudian menggunakan simbol-simbol tertentu untuk melakukan kritik dan perlawanan terhadap kekuasaan misalnya. Jadi mestinya yang dikembangkan itu mencari faktor penyebabnya itu, lalu diurai penyebabnya, lalu buat policy untuk mengatasi itu. Kan itu yang paling sederhana. Kalau yang terjadi itu enggak, ini ada sesuatu, lalu di-labeling, lalu dihajar. Jadi bukan mencari kenapa ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Apa faktornya? Kalau faktornya ketidakadilan, ya harus bagaimana kemudian kekuasaan memproduksi kebijakan yang adil, kan gitu. Kalau kemudian yang terjadi faktornya adalah kemiskinan, ya harus diatasi bagaimana kemiskinan bisa diatasi oleh kekuasaan, kan itu. Jadi
kemampuan untuk memahami persoalan saja, saya lihat ini berbahaya karena apa ya? Jadi menangkap persoalan itu dari permukaan, lalu kemudian diproduksi narasinya yang akhirnya narasi yang nggak karuan itu kemudian beredar dan itu yang mengganggu harmoni sosial. Jadi yang paling bertanggung jawab disharmoni sosial itu adalah elit kekuasaan sebenarnya karena mereka senang memproduksi narasi semacam itu. Ya, 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 ya. Oke, mari kita belajar, kita belajar dari semacam kasus di negara-negara lain. Yang saya kira kan soal identitas ini bukan hanya monopoli bangsa Indonesia ya. Kebetulan kita memang sangat heterogen gitu ya, mulai dari etnis sampai soal agamanya. Bagaimana dengan negara-negara lain yang mungkin Anda bisa berikan contoh bahwa politik identitas tetap dikelola, tetap mendapatkan posisinya dan itu tidak perlu mengganggu proses demokrasi. Katakanlah misalnya kalau saya maksud, let's say kita ngomongin soal Amerika atau negara-negara di Eropa gitu. Iya, saya kira kita tadi saya katakan dari awal bahwa kita tidak bisa menghindari politik identitas jika kita memaknainya bahwa politik identitas itu adalah fakta sosiologis. Nah, itu juga kemudian terjadi di banyak-banyak negara maju. Misalnya Amerika, misalnya persaingan antara faksi Yahudi misalnya kan, kelompok-kelompok Katolik, Protestan atau Anglo-Saxon dan seterusnya. Itu saya kira fakta yang tidak bisa dihindari kan. Termasuk juga di Eropa dan beberapa negara yang lain, ada di Inggris misalnya, ada di Prancis dan seterusnya. Saya kira itu tidak bisa dihindari karena dia fakta yang tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, yang dipentingkan adalah bagaimana kemudian demokrasi memberi ruang yang sangat adil, tidak curang praktek politiknya untuk membuat kompetisi itu sehat. Jadi ketika kompetisi dalam demokrasi tidak sehat, itu yang memicu politik identitas dalam makna yang negatif itu berkembang luas. Jadi harus bisa membedakan antara politik identitas sebagai fakta sosiologis dan politik identitas sebagai gerakan. Dan kalau dia bergerak, dia menjadi sebuah gerakan, maka kita mesti mencari faktor-faktor penyebabnya. Bukan kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk melawan politik identitas itu, justru dia terjebak di dalam politik identitas. Itu yang terjadi di Indonesia. Beda dengan di negara-negara maju kan. Bahwa karena mereka koridornya demokrasi. Jadi selagi kemudian itu adalah mereka melalui sebuah proses demokratis, yang nggak ada masalah. Kan, sama seperti juga terjadi di Jakarta kan. Orang banyak mengatakan, misalnya tahun 2017 ya Mas, DKI Jakarta kan, orang mengatakan ini politik identitas nih, masa melarang Ahok yang non-Muslim dan etnis tertentu tidak boleh dalam pemilihan gubernur begitu. Itu narasi itu salah juga. Ahok itu dibolehkan di dalam kontestasi pilkada, dia menjadi calon gubernur. Jadi kalau politik identitas itu berbahaya, yaitu ketika undang-undang pemilu atau KPU membuat aturan bahwa non-Muslim dan etnis minoritas nggak boleh ikut pilkada, itu baru itu politik identitas. Tapi kalau dia masuknya dalam kontestasi dan itu demokrasinya tidak curang, itu bukan politik identitas. Dia adalah fakta sosiologis yang sedang berkompetisi. Ya. Itu penting. Lebih pada preferensi para pemilih lah gitu ya, political behavior gitulah ya. Iya betul. Jadi political behavior yang harus dipahami juga oleh elit kekuasaan bahwa itu tidak bisa dihindari. Karena kita menggunakan satu praktek politik yang liberal saya kira, dalam demokrasi kita, bukan demokrasi Pancasila yang diklaim kekuasaan, kan? Demokrasi kita demokrasi liberal. Karena siapa yang memproduksi demokrasi liberal ya kekuasaan sekarang. Disuruh kontestasinya liberal, Mas. One man one vote dan seterusnya ya. Itu resiko. Yang dipentingkan adalah bagaimana kita melakukan edukasi pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan berdasarkan identitas misalnya. Dan seterusnya. Jadi ini ibarat sakit perut dikasih obatnya Panadol itu Mas. Jadi pokoknya yang gatel di kepala, yang digaruk di dengkul lah gitu ya. Nah, kira-kira itu. Saya nggak mau ngomong otaknya di dengkul ya, tapi yang digaruk di dengkul. Iya. Oke, jadi sebenarnya kita sampai pada satu sebenarnya secara tidak langsung kita sampai pada satu konklusi bahwa sebenarnya
kalau pemerintah terus memproduksi narasi politik identitas ini, sesungguhnya mereka sendiri sedang melakukan politisasi atau framing terhadap politik identitas untuk kepentingan politik mereka sendiri juga gitu ya. Iya, betul. Jadi di balik narasi yang diproduksi itu sebenarnya dia sedang melakukan gerakan politik identitas juga. Karena biasanya orang yang tersinggung dengan gerakan berbasis politik identitas misalnya, itu adalah mereka yang menggunakan juga politik identitas. Ya, misalnya Mas Hersu dari mana Mas? Dari Makassar misalnya ya. Misalnya begitu. Saya dari Jawa. Karena presiden dari Jawa terus, lalu Mas Hersu membuat narasi yang kemudian merugikan saya sebagai orang Jawa misalnya. Tapi sebetulnya ada semacam motif politik untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, saya khawatir itu yang terjadi sekarang dengan indikasi-indikasi yang sering diproduksi ya narasi-narasi itu. Kalau mungkin waktu tahun 2019 karena kita belum bisa belajar dari sejarah politik kontemporer dalam peristiwa pemilu, mungkin itu sudah masa lalu lah 2019 itu. Mestinya sekarang sudah nggak lagi ngomongin itu. Yang kita bicarakan ke depan itu adalah gagasan. Kan? Ya. Nah, ketika kita ngomongin sekarang ini marak lagi diintroduksi soal politik identitas, mau tidak mau kita mengkaitkan munculnya figur Anies Baswedan ya. Karena kan sebenarnya orang kemudian secara genealogis gitu dalam yang sangat pendek orang menyebutkan mengkaitkan itu dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 kan. Dan kemudian ternyata terbukti ketika dia memimpin di Jakarta, narasi itu tidak terbukti bahwa Anies itu menjadi figur yang inklusif gitu ya. Dan sekarang kenapa ini coba diterapkan lagi, walaupun sebenarnya realitasnya kita melihat sekarang ini Nasdem nih yang mendukung Anies gitu. Kemudian juga banyak figur-figur lain, tokoh PSI yang kemudian juga mendukung Anies Baswedan dan sebagainya gitu. Tidak lepas tentu faksi-faksi Islam juga banyak mendukung Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat apakah ini sebenarnya bukan pintu masuk kalau kita ingin serius bahwa ini seharusnya ini jadi momentum untuk kita keluar dari hal semacam ini, bukan malah menjadi diperkuat narasi soal politik identitas itu. Iya, saya kira langkah Anies Baswedan dan Nasdem itu progresif ya. Mereka melakukan lompatan lebih jauh dan lebih matang untuk melihat bahwa kita tidak boleh terjebak di dalam rangkaian politik identitas dalam makna yang destruktif itu. Karena itu sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Nasdem itu langkah penting menurut saya untuk memberikan satu edukasi juga sekaligus pada publik bahwa Anies bukanlah orang yang kemudian dilabeling sebagai aktor dari politik identitas dalam makna yang destruktif itu. Bapak politik identitas, begitu kan? Satu lagi Bapak politik identitas, enggak lah. Anies itu kalau kita kita kan bisa melihat track record-nya ya, dan pikiran-pikirannya. Kalau melihat seseorang kan bisa lihat track record. Yang kedua lewat gagasannya, pikirannya. Baca seluruh perilaku Anies dari mahasiswa sampai sekarang misalnya. Bahkan saat dia menjadi rektor Paramadina yang sangat mengedepankan pikiran-pemikiran pluralisme kan. Kemudian juga alumni Amerika dan seterusnya. Kemudian dia juga beberapa menulis artikel yang terkait dengan ekonomi politik tanpa menyebutkan dan mengarah kepada satu pola politik identitas. Dan Anies seringkali juga menyampaikan untuk menghargai keragaman. Saya kira ini kan sedang bekerja yang dilakukan oleh Anies. Jadi sebenarnya Anies sedang melakukan edukasi juga kepada mungkin simpatisannya yang ditafsirkan sebagai politik identitas destruktif itu. Dan itu kan pekerjaan tidak mudah untuk menggiring satu realitas masyarakat yang mungkin sedikit ya menggunakan identitas sebagai satu gerakan politiknya, sedang diedukasi, kemudian Nasdem membingkai itu dalam bingkai nasionalisme misalnya, tiba-tiba dirusak lagi dengan labeling sebagai bapak politik identitas, dan kemudian politik identitas akan menjadi tinggi menjelang 2024 yang diproduksi oleh Muldoko dan lain-lainnya, termasuk Luhut Binsar Panjaitan juga. Saya kira yang karena bicaranya sangat terbuka, saya sampaikan terbuka, Mas. Jadi itu mestinya sudah selesai lah. Ini dimunculkan lagi. Jadi ya menghidupkan kembali ingatan 2-3 tahun yang lalu pada situasi sosial politik yang cukup panas ya. Dan itu saya kira kalau itu kemudian dimunculkan oleh orang terdekat presiden seperti KSP dan lain-lain itu, menurut saya ini tandanya warning untuk kita semua bahwa ternyata yang belum sembuh
memahami politik identitas itu justru adalah bagian dari kekuasaan. Masih sakit, masuk lagi. Masih tadi ya, kira-kira itu. Sementara kita kan udah, ya semua kita punya pekerjaannya, dosen, intelektual itu ingin demokrasi kita makin berkualitas. Itu saja sebetulnya. Yes, oke. Nah sekarang gini, supaya kita fair, bagaimana kita memahami? Nah dalam hal ini satu, Anies meskipun kemudian sudah didukung oleh oleh Nasdem, didukung oleh juga para tokoh PSI, tetap saja labeling politik identitas sangat kuat gitu. Tapi kita melihat kompetitornya. Mari kita lihat ya, Ganjar Pranowo. Beberapa hari yang lalu gitu saya melihat ada deklarasi relawan, dan misalnya di Langkat disebut itu para kiai, kemudian di Kalimantan Timur itu kemudian istimewa ulama Kalimantan Timur mendukung Ganjar Pranowo. Apakah hal yang semacam ini kita juga bisa sebut sebagai politik identitas, atau ini bagian dari cara dari Ganjar Pranowo menggarap segmen Muslim yang memang potensial dan di situ dia lemah? Nah, apa yang dilakukan oleh Ganjar yang menggunakan identitas tertentu untuk kepentingan politik, itu politik identitas. Kalau kita pakai itu kan ya. Ya, pakai perspektifnya tadi yang saya sebutkan, Hayes itu tentang identity politik. Jadi ya karena faktanya misalnya di Jawa Barat termasuk ya mengumpulkan para ustadz ulama dengan simbol-simbol peci tertentu kan, dengan menggunakan peci dan sebagainya untuk mendukung Ganjar, itu politik identitas karena menggunakan identitas agama untuk kepentingan politik. Nah, oleh karena itu menurut saya hal-hal semacam itu kan dalam politik sebetulnya ya sah-sah saja. Gimik aja itu ya sebenarnya ya. Kenapa? Ya. Gimik politik aja ya gitu. Ya bisa dimasukkan dalam kategori gimik politik. Karena ya kalau kita sudah memahami politik yang sangat dinamis dan kontemporer semacam itu, ya biasa saja gitu. Jadi orang tahu kita persoalkan juga gitu ya. Iya, itu biasa saja dan orang tahu bahwa itu adalah bagian dari permainan politik. Oke. Bisa dicek tuh, betul nggak dia ulama, betul nggak dia ustadz kan gitu. Jadi ini permainan politik. Oleh karena itu menurut saya yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mendukung kekuatan politik tertentu itu ya sah-sah saja di dalam arena politik. Yang tidak boleh menurut saya adalah ketika menggunakan identitas tertentu masuk ke arena politik lalu dia menghalalkan kekerasan, memaksakan kehendak, itu nggak boleh. Tapi kalau simbol-simbol hal simbolik, saya kira itu fakta sosiologis yang nggak bisa dihindari. Ya, katakanlah one day misalnya tiba-tiba Anies datang ke Papua dan kemudian menggunakan katakanlah mahkota Papua dan sebagainya, itu bagian dari itu tadi ya, dari upaya politik, gimmick politik yang menggarap segmen dari publik yang dia segmen voter yang mau digarapnya kan gitu ya. Iya, kan sekarang ini nanti menjelang 2024 Mas. Nanti ada yang orang yang biasanya tidak pakai jilbab ya. Itu silakan aja gitu ya. Silakan, itu orang juga paham kok itu bagian dari dramaturgi politik kan itu. Nah, jadi yang dipentingkan itu substansinya. Ya. Sehingga kita tidak lalu kita tidak cepat melabeling sebuah identitas yang digunakan dalam arena politik lalu dianggap sebagai identitas dalam makna yang destruktif. Kan enggak. Jadi karena dia pada wilayah yang demokrasi yang standar dan nggak bermasalah dalam kemanusiaan, menurut saya nggak apa-apa. Jadi itu hal yang wajar di dalam politik. Yang kemudian digembur-gemburkan oleh istana itu kan semacam kekhawatiran yang berlebihan. Itu justru yang kontraproduktif. Apa sih yang dikhawatirkan dari apa yang mereka maksud sebagai politik identitas? Jadi menurut saya kita perlu mendudukkan secara objektif dan secara saintifik apa sih sesungguhnya politik identitas itu. Karena kan perspektifnya bermacam-macam. Dari situ kemudian kita bisa memahami bahwa apa yang terjadi selama ini sebetulnya hal-hal yang biasa tapi didramatisasi oleh kekuasaan sehingga memprovokasi publik. Itu kan yang berbahaya. Yang kalau terprovokasi dia bisa menjadi sebuah gerakan yang justru membahayakan keutuhan kita dalam berbangsa kan begitu. Ya. Jadi sebenarnya mestinya ini di tone down gitu ya, bukannya malah dieskalasi ya kan. Ini kan kalau narasi-narasi yang disampaikan oleh para petinggi itu justru menjadikan eskalatif gitu soal politik identitas itu. Iya. Jadi kalau makin dinarasikan, apalagi yang bicara kan orang penting ya, Mas ya. Kalau kita melihat struktur politik orang-orang di istana kan orang penting.
Kalau mereka yang bicara kan media juga kemudian mengkonsumsi. Ya. Nah, itu efeknya luar biasa. Padahal masyarakat biasa saja kok di tengah-tengah. Yang sekarang masyarakat lagi pikirkan tuh soal susah cari uang kan gitu. Iya. Soal kemiskinan yang itu jauh lebih menakutkan gitu ya. Iya. Apalagi kalau soal yang dimaksud politik identitas itu adalah arahnya radikalisme, kekerasan, itu justru trennya menurun, Mas. Pak Muldoko perlu ngecek ulang tuh hasil penelitian laporannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu. Itu justru trennya menurun sekarang. Tanya dari mana ini ada yang bisa menyampaikan seperti ini? Kalau salah BNPT, nanti bisa dicek, Mas. Ada poin-poinnya ke mereka, presentasinya itu turun dari 2017 ke sini itu turun. Itu kan menarik tuh dilihat dan tapi di saat yang sama justru demokrasi kita sampai tahun 2021 kan memburuk. Jadi itu menarik tuh. Politik identitas makin menurun, tetapi demokrasi makin memburuk. Karena faktor dari indikator dari demokrasinya yang paling dominan kemudian kebebasan sipil yang makin parah gitu. Jadi bukan persoalan politik identitas. Karena turunnya indeks demokrasi kita itu tahun 2017 yang diasumsikan politik identitas itu kan. Tapi tahun berikutnya justru bukan faktor itu yang membuat turunnya demokrasi, faktor-faktor yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ya ke para apa yang dilakukan oleh founding parent kita dengan membuat Sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu kan kesadaran bersama bahwa memang kita ini sangat berbeda-beda dan mari kita rayakan sebenarnya perbedaan identitas itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu gitu ya. Ya betul Mas Serge. Jadi kita menurut saya sudah selesai lah sebetulnya dalam soal kebinekaan itu. Yang menjadi soal ketika kemudian kita merusak keyakinan berwarga negara itu dalam menghargai keragaman itu. Kita lihatlah Mas, dan di tengah-tengah masyarakat mereka ini kok sangat rukun melihat entitas yang lain. Dan kalau kita terlalu khawatir berlebihan dan itu datanya perlu dikoreksi dari berita itu. Ya, baik. Terima kasih Kang Ubaidillah Badrul, aktivis dan juga akademisi dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi please terutama khususnya lah viewer dari Forum News Network, kalau ada para pejabat yang bicara soal politik identitas dan membuat narasi yang menakutkan, nggak usah baper, Anda senyumi saja gitu. Nah, cuekin aja Mas. Cuekin saja gitu ya. Khawatir itu mereka memiliki satu kesalahan dalam memahami imajinasi sosiologi. Ya. Logical fallacy itu ya, bagian dari logical fallacy. Yes, oke. Terima kasih, Kang Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.